Sahabat langit yang dimuliakan, pernah nggak kamu berada di titik terendah dalam hidup, yang bahkan untuk bernapas saja terasa berat? Bangun tidur disambut tagihan, malam hari ditemani pikiran kalut, dan siang harinya dihadapkan pada wajah-wajah keluarga yang berharap kamu pulang membawa solusi. Tapi yang kamu bawa hanyalah kegelisahan. Kalau kamu pernah atau sedang ada di titik itu, izinkan kami mengatakan satu hal di awal video ini. Kamu tidak sendiri, dan kamu tidak kebetulan menonton video ini. Bukan karena algoritma YouTube, bukan juga karena iseng klik, tapi karena mungkin hari ini Allah sedang mengetuk hatimu lewat sebuah cerita. Cerita nyata dari seseorang yang pernah tenggelam dalam lilitan hutang 1 miliar, tapi berhasil keluar, bukan karena koneksi, bukan karena warisan, tapi karena satu amalan yang selama ini diremehkan banyak orang, sholat duha. Sebelum kita mulai lebih dalam, yuk kita kirim energi positif bersama-sama. Kalau kamu ingin membuka pintu kebaikan di hidupmu, silakan ketik 77 di kolom komentar sebagai tanda kesiapan untuk menerima cahaya dari langit. Dan tentu saja, jangan lupa untuk dukung channel Ilmu Langit dengan menekan like dan share ke saudara-saudaramu. Siapa tahu, hari ini kamu menjadi perantara hidayah untuk orang lain. Terima kasih sudah mampir. Terima kasih sudah memilih untuk membuka hati. Dan sekali lagi, ini bukan konten hiburan. Ini adalah sinyal, tanda, isyarat dari langit untuk jiwa-jiwa yang mulai letih, tapi belum ingin menyerah. Mari kita mulai kisahnya. Namanya Fauzan, bukan ustaz, bukan kiai, bukan juga tokoh terkenal. Dia hanyalah seorang pengusaha kecil yang dulunya punya 3 cabang warung sembako di kota besar. Hidupnya biasa saja, tapi cukup, bisa bayar sekolah anak, bisa ajak keluarga liburan. Hidupnya berjalan tanpa drama, sampai akhirnya badai itu datang. Awalnya Fauzan berpikir semua ini hanya fase. Bisnis memang kadang naik, kadang turun. Tapi ketika pandemi datang, ia sadar, ini bukan hanya soal naik turun. Ini tentang bertahan atau tenggelam. Dalam waktu kurang dari 6 bulan, satu demi satu cabangnya tutup. Stok barang dijual murah, pelanggan hilang, distributor menagih, bank mulai mengirim surat peringatan. Sampai akhirnya angka itu muncul di layar, 1.042 juta rupiah. Itulah total hutang yang harus ia selesaikan. Dan di titik itu, hidup Fauzan seakan berhenti. Tidurnya tak nyenyak, setiap panggilan masuk membuat jantungnya berpacu lebih cepat. Istrinya pun mulai menangis setiap malam, khawatir akan masa depan anak-anak mereka. Suatu malam, saat Fauzan duduk di teras rumah yang sudah nyaris kosong karena barang-barang dijual untuk bertahan, ia berkata dalam hati, "Ya Rob, aku sudah tidak tahu harus bagaimana." Dan malam itu, seseorang mengirim pesan kepadanya. Seseorang yang hanya ia kenal sebatas kenalan bisnis lama. Pesan singkat itu berbunyi, "Bang, coba deh istiqomah duha. 2 rakaat dulu aja." Tapi tiap hari, Fauzan hanya membaca sambil menahan tawa getir. Dalam pikirannya, "Sholat duha, aku butuh uang, bukan doa." Tapi malam itu juga, sesuatu menggugah hatinya. Fauzan akhirnya mengambil wudhu. Ia berdiri, meski lututnya gemetar. Ia sujud, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia menangis. Bukan karena takut pada tagihan, tapi karena merasa selama ini sudah terlalu jauh dari Allah. Keesokan harinya, Fauzan melaksanakan sholat duha. 2 rakaat, singkat, sederhana, tanpa tuntutan, tapi dengan hati yang remuk redam. Ia tidak meminta 1 miliar dibayar lunas. Ia hanya meminta satu hal, "Ya Allah, tunjukkan jalan. Aku sudah kehabisan cara." Dan tahukah kamu, sahabat langit, apa yang terjadi setelah itu? Dalam minggu pertama, tak ada perubahan berarti. Tapi yang berubah adalah jiwa Fauzan. Ia mulai merasa lebih tenang. Tidurnya mulai nyenyak. Dan yang paling ajaib, pagi-paginya terasa lebih lapang. Bahkan di tengah masalah yang belum selesai, hatinya mulai bersyukur. Ada rasa ringan yang tidak ia temukan sebelumnya,
meski uang di rekening belum bertambah 1 rupiah pun. Ia terus lakukan duha setiap pagi. Terkadang 2 rakaat, kadang 4, kalau sedang lapang, 8 rakaat. Tapi satu yang pasti, tidak ada hari tanpa duha. Solat itu ia jadikan titik awal setiap harinya. Ia tidak memulai hari dengan membuka email, tidak juga melihat tagihan, tapi dengan bersimpuh, meminta agar langkah hari itu dipermudah. Dan inilah awal dari semua keajaiban yang terjadi. 2 minggu kemudian, seorang distributor lama yang sudah 2 tahun hilang kontak, tiba-tiba menghubunginya. Mengajak bertemu. Ternyata, distributor tersebut kini bekerja di sebuah perusahaan besar dan sedang mencari mitra lokal yang bisa dipercaya. Tanpa banyak diskusi, Fauzan diajak bergabung untuk menjadi penyalur resmi. Apa yang terjadi selanjutnya? Dalam 2 bulan, Fauzan sudah mengisi kebutuhan 5 toko besar. Dan dari keuntungan yang ia dapat, ia mulai bisa mencicil hutangnya. Sedikit demi sedikit, namun bukan itu yang membuat hatinya tergetar. Tapi kalimat istrinya suatu malam, "Aku tidak tahu kamu dapat dari mana kekuatan ini, tapi aku bisa merasakannya." Rumah kita kembali hangat, anak-anak pun kembali ceria. Dan di situ, Fauzan sadar, keberkahan itu tidak selalu datang dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk ketenangan dan arah. Duha tidak serta-merta membayar lunas utangnya, tapi duha membimbingnya menuju jalan yang tidak pernah ia sangka. Sahabat langit, mungkin kamu sedang berada di fase hidup yang mirip. Mungkin kamu sedang dihimpit kebutuhan, tercekik hutang, atau bahkan mulai meragukan jalan hidupmu sendiri. Tapi hari ini, kamu dipertemukan dengan kisah ini bukan tanpa alasan. Bisa jadi, Allah sedang memanggilmu lewat jalan yang sama. Jangan tunggu rezekimu berlimpah untuk mulai bersujud. Karena bisa jadi, rezekimu yang berlimpah justru menunggu sujudmu yang konsisten. Terima kasih sudah menyimak kisah bagian pertama ini. Jika kamu merasa cerita ini menamparkan sekaligus menyentuh hatimu, jangan ragu untuk bagikan. Siapa tahu, ada keluarga, teman, atau sahabatmu yang sedang butuh cahaya. Ketik di komentar 77 kalau kamu siap memulai hidup baru lewat duha. Dan jangan lupa aktifkan notifikasi, karena di bagian kedua nanti, kita akan bongkar mengapa duha bisa menjadi magnet rezeki yang luar biasa, dan apa yang membedakan duha yang hanya rutinitas dengan duha yang menembus langit dan mengetuk pintu rahmat. Sampai bertemu di bagian kedua. Semoga kamu termasuk golongan yang dicintai langit. Sahabat langit yang luar biasa. Selamat datang kembali di channel Ilmu Langit. Terima kasih sudah setia mengikuti perjalanan ini. Kalau kamu sudah sampai di bagian kedua dari kisah ini, itu tandanya kamu sedang dipanggil oleh sesuatu yang lebih dalam. Bukan hanya sekadar cerita, tapi sebuah arah. Sebuah pesan langit untuk jiwa-jiwa yang sedang mencari jalan terang di tengah gelapnya kenyataan. Dan sekali lagi kami ingatkan, kamu tidak sedang menonton video ini secara kebetulan. Mungkin ada puluhan bahkan ratusan video yang bisa kamu pilih hari ini. Tapi jiwamu memilih untuk tinggal di sini. Itu tandanya, Allah sedang menyentuh hatimu dengan cara yang sangat lembut tapi penuh makna. Sebelum kita lanjut, yuk kita mulai lagi dengan sinyal dari hati yang ingin berubah. Tulis 77 di kolom komentar sebagai wujud bahwa kamu siap membuka diri dan membiarkan cahaya menembus hidupmu. Dan jangan lupa bagikan kisah ini ke mereka yang kamu sayang, karena bisa jadi, lewat satu klik yang kamu bagikan, ada hidup seseorang yang akan diselamatkan. Kita sudah dengar kisah awal Fauzan. Bagaimana ia tenggelam dalam lilitan hutang miliaran. Bagaimana sholat duha, yang sering dianggap hanya sunnah, justru menjadi pintu keselamatan baginya. Tapi yang belum kita bahas adalah, kenapa bisa sedahsyat itu? Kenapa sholat duha punya kekuatan sebesar ini? Di bagian kedua ini, kita akan membongkar kunci-kunci tersembunyi yang membuat duha menjadi magnet rezeki, bukan sekadar teori atau kata-kata motivasi. Tapi berdasarkan kisah nyata, pengalaman spiritual, dan janji-janji Allah dalam kitab suci yang sering kali luput kita renungkan. Sahabat langit,
Ketika kita bicara tentang rezeki, banyak orang langsung memikirkan angka, gaji, saldo, omset, keuntungan. Tapi ada satu definisi rezeki yang jauh lebih dalam dari itu. Rezeki bukan hanya soal apa yang masuk ke dompet kita, tapi juga apa yang menenangkan hati kita. Ada orang yang hartanya banyak, tapi jiwanya kering. Ada pula yang hanya punya cukup untuk makan hari itu, tapi hatinya lapang, tidur nyenyak, keluarganya penuh cinta. Dan itulah yang dimiliki oleh orang-orang yang menjaga hubungan dengan langit, termasuk mereka yang konsisten dalam sholat duha. Dalam banyak hadits, Nabi menyebutkan bahwa duha adalah bentuk sedekah dari setiap sendi tubuh kita. Bahkan tubuh ini, setiap harinya butuh disucikan lewat amal. Dan salah satu bentuknya adalah sholat duha. Duha bukan hanya tentang memohon, tapi tentang membersihkan diri agar pantas menerima. Kembali ke kisah Fauzan, ia mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Awal-awal saya sholat duha, saya pikir saya sedang mengetuk pintu rezeki. Tapi ternyata saya sedang membuka pintu ampunan. Sahabat langit, kalimat itu sederhana tapi dalam. Karena seringkali, kita mengira rezeki tertahan karena dunia. Padahal bisa jadi, yang membuatnya tertahan adalah dosa-dosa kecil yang kita anggap sepele. Duha membuka jalan itu. Duha adalah cara kita berkata, "Ya Rob, aku datang dengan segala kekurangan. Tapi aku tahu, Engkau Maha Pemberi." Dan Allah, sahabat langit, tidak pernah mengecewakan mereka yang datang dengan hati yang tulus. Fauzan bukan hanya melakukan duha sebagai formalitas, tapi ia mulai menghidupkannya. Dan inilah yang ia lakukan setiap pagi. Pertama, ia bangun pagi-pagi meskipun tidak ada kerjaan tetap. Ini yang membedakan antara mereka yang hanya sholat, dengan mereka yang menjadikan sholat sebagai gaya hidup. Duha dilakukan dalam kondisi tubuh yang sudah bersih, pikiran yang fokus, dan hati yang terbuka. Ia mandi, bersiwak, memakai pakaian terbaik, seakan-akan akan bertemu seseorang yang sangat penting. Dan memang benar, karena ia akan bertemu Robnya. Kedua, ia menyiapkan sedekah kecil. Ini penting, karena ia percaya bahwa sedekah sebelum duha mempercepat terkabulnya doa. Kadang hanya 5.000, kadang 10.000. Ia sisihkan bahkan ketika tidak ada yang bisa disisihkan. Katanya, "Saya ingin memberi, agar saya layak diberi." Ketiga, ia membaca satu doa pendek yang terus ia ulang-ulang dengan hati penuh harap. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghits. Wahai Zat yang Maha Hidup dan Maha Berdiri Sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Doa ini bukan sekadar bacaan, tapi sebuah pengakuan bahwa kita ini tidak punya apa-apa tanpa rahmat-Nya. Dan keempat, ia membaca surat-surat tertentu dalam sholat duhanya, khususnya surat Al-Syams, Ad-Duha, dan Al-Insyirah. Karena ketiganya punya makna yang sangat kuat terkait perjalanan hidup dan rezeki. Bukankah kami telah lapangkan dadamu? Dan sungguh, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Kalimat-kalimat yang bukan hanya menyentuh telinga, tapi menenangkan jiwa. Sahabat langit, duha itu seperti menyiram benih yang selama ini sudah kamu tanam. Mungkin kamu sudah banyak usaha, sudah berdoa, sudah ikhtiar, tapi kenapa hasilnya belum datang? Karena bisa jadi, kamu lupa menyiramnya setiap pagi. Bayangkan, kamu punya ladang subur. Kamu sudah menanam benih-benih terbaik, tapi kamu tidak pernah siram dengan air, tidak pernah rawat dengan sabar. Lalu kamu berharap hasilnya datang sendiri. Itulah yang sering kita lakukan dengan doa dan usaha kita. Duha adalah siraman pagi. Ia bukan hanya menghidupkan hari, tapi mengaktifkan ladang rezeki yang selama ini mungkin tertidur. Dan inilah fakta yang mengejutkan. Ketika Fauzan mulai istiqomah dalam duha, ia mulai dipertemukan dengan orang-orang yang punya pengaruh besar. Padahal sebelumnya, ia sudah berkali-kali kirim proposal tapi tak ada respon. Setelah 1 bulan menjaga duha, tiba-tiba ada investor yang tertarik tanpa dia cari. Bahkan, ada salah satu rekan bisnis lama yang mengajak kerja sama lagi setelah putus komunikasi hampir 2 tahun. Fauzan hanya bisa menangis.
Karena semua itu terjadi bukan karena ia menjadi lebih pintar, tapi karena Allah membukakan pintu yang sebelumnya tertutup rapat. Sahabat langit, rezeki itu bukan tentang seberapa keras kamu mengetuk pintu, tapi tentang siapa yang membukakan pintu itu untukmu. Dan pintu-pintu itu ada di langit, yang hanya bisa dijangkau oleh mereka yang sujud, yang merendah, yang datang dalam hening dan berharap hanya pada satu zat, Allah yang Maha Kaya. Maka jika kamu saat ini sedang berada dalam titik berat hidupmu, sedang bingung dari mana harus memulai, sedang lelah menunggu rezeki yang tak kunjung tiba, maka mulailah dari sini, dari sholat duha. Jadikan ia rutinitas, bukan beban. Jadikan ia awal hari, bukan cadangan saat senggang. Karena ketika langit sudah ikut campur dalam urusanmu, tak ada yang mustahil untuk terjadi. Sahabat langit yang luar biasa. Sampai di sini dulu kisah kita di bagian kedua. Tapi perjalanan ini belum selesai. Di bagian ketiga nanti, kita akan bongkar rahasia pamungkas yang membuat sholat duha bisa menggetarkan langit. Termasuk kesaksian-kesaksian mengejutkan dari mereka yang mengaku hidupnya berubah total hanya karena 2 rakaat ringan di pagi hari. Jangan lupa, kirim energi positif dengan mengetik 77 di komentar. Jika kamu merasa kisah ini membuka hatimu, bantu kami untuk menyebarkannya. Karena bisa jadi, video ini menjadi jalan keluar untuk banyak jiwa yang nyaris menyerah. Sampai bertemu di bagian ketiga, di mana langit akan menunjukkan kekuatannya dengan cara yang lebih dahsyat lagi. Semoga kamu termasuk hamba yang diberi kemuliaan melalui amalan sederhana, tapi dilakukan dengan hati yang luar biasa. Sahabat langit yang penuh cahaya, terima kasih sudah terus bersama kami sampai ke bagian ketiga dari kisah ini. Ini bukan hanya bukti bahwa kamu konsisten menonton, tapi juga bukti bahwa hatimu sedang bergerak ke arah yang benar. Karena tidak semua orang bisa bertahan menyimak kisah spiritual sepanjang ini. Tapi kamu masih di sini. Dan itu berarti satu hal, kamu sedang didekatkan dengan jawaban. Sekali lagi, kami ingatkan bahwa kamu tidak menonton video ini secara kebetulan. Bisa jadi, ini adalah jalan Allah untuk mengingatkanmu pada sesuatu yang pernah kamu lupakan. Atau bahkan, ini adalah awal dari perjalanan baru yang akan mengubah hidupmu selamanya. Kalau kamu merasa energi dari 2 bagian sebelumnya masih terasa sampai sekarang, yuk salurkan kembali dengan mengetik 77 di kolom komentar. Itu bukan hanya angka, tapi sebuah niat, sinyal dari dalam dirimu bahwa kamu ingin menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih ikhlas, dan lebih dekat dengan langit. Dan jangan lupa bagikan video ini ke mereka yang kamu cintai. Karena kita nggak pernah tahu, satu klik yang kamu kirimkan bisa menyelamatkan hidup seseorang yang sedang nyaris jatuh. Di 2 bagian sebelumnya, kita sudah menyaksikan kisah nyata dari Fauzan. Bagaimana hidupnya berubah total hanya karena istiqomah dalam satu amalan ringan, sholat duha. Kita sudah bahas bagaimana ia menemukan kembali arah hidupnya, dan bagaimana duha menjadi titik balik dari penderitaan ekonomi yang nyaris menghancurkan segalanya. Tapi di bagian ketiga ini, kita akan menyentuh bagian paling dalam dari semua perjalanan itu. Bukan lagi sekadar praktik atau rutinitas, tapi bagaimana duha bisa menjadi jalur khusus yang langsung menghubungkan kita dengan langit. Kita akan membahas tanda-tanda spiritual yang sering muncul ketika duha seseorang benar-benar diterima. Apa yang dirasakan, apa yang berubah, dan bagaimana kita tahu kalau doa-doa duha kita sudah menembus batas-batas langit. Sahabat langit, banyak yang bertanya, bagaimana saya tahu kalau duha saya diterima? Bagaimana saya bisa yakin bahwa langit mendengar saya? Pertanyaan itu sangat wajar, karena kita manusia, kita ingin kepastian, kita ingin tahu apakah usaha spiritual kita membuahkan hasil atau tidak. Dan ternyata, ada tanda-tanda yang bisa menjadi petunjuk. Bukan sekadar mimpi atau bisikan gaib, tapi perubahan nyata yang terasa dalam hidup, walaupun tidak selalu dalam bentuk materi. Berikut ini adalah tanda-tanda kuat yang sering dirasakan oleh mereka yang menjaga sholat duha dan melakukannya dengan hati yang berserah. 1.
Hati menjadi tenang, padahal masalah masih ada. Ini adalah tanda paling awal. Banyak orang mengira keajaiban dimulai ketika hutang lunas, ketika uang datang, atau ketika keinginan terkabul. Padahal tidak, keajaiban sejati dimulai ketika kamu merasa tenang, padahal kondisi belum berubah. Inilah yang dialami Fauzan di minggu-minggu awal ia menjaga duha. Masalah saya belum selesai, tapi saya bisa tidur nyenyak. Saya bisa senyum lagi, padahal tagihan masih ada. Ini adalah bentuk pertolongan dari Allah yang sangat halus. Karena ketenangan hati adalah pertanda bahwa langit sudah mulai bergerak untukmu. Dan ketenangan itulah yang menjadi pondasi untuk menyelesaikan masalah satu persatu. 2. Pintu-pintu tak terduga mulai terbuka. Setelah hati tenang, maka rezeki mulai datang dari arah yang tidak disangka. Bukan karena kamu makin canggih strategi, tapi karena langit mulai menuntunmu ke arah yang tepat. Ada yang tiba-tiba ditelepon teman lama. Ada yang tiba-tiba ditawari proyek. Ada yang tiba-tiba mendapatkan keringanan dalam hutang. Dan semua itu datang bukan dari jalur yang biasa. Ini juga terjadi pada Fauzan. Ia mengaku bahwa banyak bantuan yang datang justru dari orang-orang yang tidak terlalu dekat dengannya. Yang saya harapkan nolak, yang saya nggak sangka justru bantu. Di situ saya sadar, ini bukan kerja saya. Ini kerja langit. Dan yang menarik, semua kejadian itu berawal dari pagi yang dimulai dengan duha. Itulah mengapa Nabi menyebut duha sebagai waktu yang penuh keberkahan. 3. Pola hidup menjadi lebih teratur. Banyak yang tidak sadar, tapi ketika seseorang mulai istiqomah dengan sholat duha, maka hidupnya ikut tertata. Ia jadi bangun lebih pagi. Ia jadi menjaga wudunya lebih lama. Ia jadi lebih semangat menjalani hari. Dan tanpa disadari, duha itu mengatur ulang ritme hidup kita. Karena apa? Karena ketika kamu memulai hari dengan menyapa pencipta, maka seluruh ciptaan pun ikut bersahabat denganmu. Fauzan berkata, saya merasa lebih produktif. Walaupun tidak banyak uang, tapi saya tidak pernah merasa sia-sia menjalani hari. Ini adalah bentuk keberkahan yang sulit dijelaskan dengan logika, tapi sangat terasa ketika dijalani. 4. Air mata yang tiba-tiba menetes saat sholat. Inilah tanda keempat. Ketika kamu melaksanakan sholat duha dan tiba-tiba merasa mata berkaca-kaca tanpa sebab, maka itu adalah isyarat bahwa hatimu sedang disentuh olehnya. Tangisan dalam doa bukan berarti kamu lemah, tapi itu pertanda dinding antara dirimu dan langit sedang menipis. Air mata dalam sujud duha bukan tangisan biasa. Itu adalah bisikan jiwa yang merasa sangat dekat dengan Tuhannya. Fauzan menceritakan bahwa ia sering menangis di rakaat kedua duha. Bukan karena sedih, tapi karena merasa kecil dan penuh harap. Waktu itu saya bilang, "Ya Allah, saya tidak tahu bagaimana caranya Engkau akan membantu saya. Tapi saya tahu Engkau tidak pernah mengecewakan hamba yang sujud." Sahabat langit yang dirahmati, setelah melewati semua itu, dalam waktu kurang dari 5 bulan, Fauzan berhasil melunasi lebih dari 70% utangnya. Bukan karena mukjizat turun dari langit dalam bentuk cek, tapi karena langit membuka jalur-jalur rezeki yang bahkan tidak pernah ia bayangkan. Dari warung kecil yang ia buka kembali, dari jaringan bisnis baru yang ia temukan, dan dari beberapa proyek yang ia anggap sudah mati. Semuanya hidup kembali, karena satu hal, ia hidupkan duha setiap pagi. Dan ketika akhirnya ia bisa menyelesaikan seluruh utangnya di bulan ke-8, Fauzan hanya melakukan satu hal. Ia sujud lama, ia menangis pelan, dan ia berkata, "Ya Rob, Engkau tidak pernah tinggal diam. Aku saja yang sering lupa datang." Sahabat langit, mungkin kamu tidak punya hutang miliaran, tapi kamu punya beban. Mungkin kamu tidak sedang dikejar tagihan, tapi kamu sedang dikejar rasa cemas. Maka jangan tunggu semua hancur dulu untuk mulai memperbaiki hubunganmu dengan langit. Mulailah dari yang kecil, 2 rakaat duha. Mulailah dari yang ringan, doa tulus di pagi hari. Dan mulailah dari sekarang, karena langit sedang menunggu gerakan kecilmu. Sahabat langit yang luar biasa,
Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai tuntas. Semoga ada satu kalimat, satu kisah, atau satu makna yang mengetuk hatimu. Kalau kamu merasa kisah ini menyentuh jiwamu, jangan ragu untuk menyebarkannya. Karena barangkali, kamu akan menjadi alasan seseorang bangkit dari kejatuhan. Ketik di komentar 77 jika kamu siap untuk menjadikan duha sebagai gaya hidup baru. Bukan karena ingin dilimpahi dunia, tapi karena ingin diberi ketenangan yang tidak bisa dibeli. Channel Ilmu Langit akan terus menghadirkan kisah-kisah nyata, reflektif, dan menggugah seperti ini. Kita tidak sedang menjual motivasi. Kita sedang mencari kembali cahaya yang lama padam. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan kisah-kisah langit yang lainnya. Dan semoga langit juga menjadikan kamu sebagai bagian dari kisah yang menginspirasi dunia. Salam hangat dari kami, dan semoga setiap sujudmu menjadi panggilan cinta yang dijawab oleh langit dengan penuh kasih.